Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah di NSA yang saya hormati, khususnya yang ada di Padepokan malam ini yang hadir, juga selamat malam kepada anggota DNSA yang ada di seluruh wilayah Nusantara, mungkin ada yang di luar negeri. Mudah-mudahan atas izin Allah, panjenengan semuanya bisa mendengarkan siaran langsung dari rumah Padepokan di Surakarta. Insya Allah dengan mengucap syukur alhamdulillah, mudah-mudahan hajat kita malam ini mendapat ridhonya. Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah pada malam ini saya didhawuhi oleh Ketua Padepokan untuk opening. Saya pergunakan opening ini adalah untuk testimoni saya selama saya belajar di NSA di Padepokan Patrap Surakarta ini. Baru 2 hari kemarin saya ini seperti mendapat bisik, istilahnya ilham atau apa, kok kalau puasa, bulan puasa itu masuk bulan Ramadan, itu yang namanya Ramadan itu enggak ada, orang itu enggak senang, itu enggak ada. Yang iman ya senang, yang kafir ya senang, semua senang. Enggak ada, Ramadan itu sedih, itu enggak ada. Yang puasa ya senang, yang tidak puasa itu ya senang. Itu ada apa? Terus kalau kita buka ayat dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang ya sama ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu sama. Kowe poso, kamu puasalah seperti umat yang sebelum kamu sudah didhawuhi poso. Disuruh puasa. Kenapa disuruh puasa? Kamu itu biar jadi orang tatakun, biar jadi orang takwa. Nah, padahal kita kan ya sudah takwa. Waktu saya sudah menjalankan dawuh-dawuhnya, sudah sholat, sudah syahadat, sudah berzakat, ya kan ya takwa itu. Tapi kenapa la'allakum tattaqun? Ternyata dapat dawuh itu supaya penjenengan ini takwa ini orang sekedar takwa, tetapi ternyata yang dimaksud daripada takwa di dalam puasa itu sadar Allah itu. Kamu harus sadar Allah. Yang menyenangkan kita semua itu karena kita tuh sadar Allah, karena jiwa kita ini nyambung dengan Allah. Terus di dalam pelajaran tadi malam itu, di dalam saya berdi SNA, itu karena selama saya hampir 65 tahun itu, berarti kalau saya puasa saya 60 kali, selama umur 60 tahun, yang 7 tahun tidak puasa, berarti kan berapa kali? Saya itu kok enggak, ya biasa-biasa aja, maksudnya ya senang, besok bajunya baru, tamasya, gitu saja, habis puasa habis, kembali semula, terus begitu, seperti kontinuitas itu, rutinitas gitu saja, tapi tidak pernah kita mendapatkan sesuatu hikmah yang terpatri dalam diri kita saat di malam itu di sana. Kenapa kok dopo seneng kabeh itu? Suka, semua suka. Semua suka kepada Ramadan. Ternyata karena jiwa kita, sadaran kita ini loh. Kalau Pak Pur mulang kita itu kan kesadaran itu yang jiwa kita itu. Jiwa kita inilah yang karena nyambung sama Allah. Karena nyambung dengan Allah, apapun kehendaknya Allah bisa kita rasakan, akhirnya kita senang. Dalam sedih pun kita senang. Terus terang,
Tadi anak saya itu mundur ke mobil Mercy, nyampluk cor-coran Pak, ambrol itu bempernya. Saya ya ndak menesu, seneng aja, karena kesadaran ini ada di sini. Nah, ini contoh kecil aja, bukan ini contoh. Terus saya jadi tadi jagungan sama Mas Wahid. Mas Wahid, saya ini sepedaan itu loh, sepedaan gowes Pak. Itu 20 kilo. 10 kilo PP itu kan 20 kilo. Jadi dari Wonogiri sampai nguter Pak. PP. Saya dimarahi sama anak saya, sama bojo saya dimarahi. Sudah tua. Gowes jangan jauh-jauh, deket-deket aja, nanti kecapean. Padahal itu saya pakai latihan, Pak Pur itu pernah dawuh. Tiap hari harus latihan sadar Allah. Berdiri lungguh, bos pokoknya apapun. Akhirnya saya gowes itu saya pakai wirid Pak. Hu Allah sambil berjuang. Satu, saya tidak capek, tapi ngerti-ngerti saya tekanan darah saya naik. Tapi tidak apa-apa, tapi ya tidak merasa apa-apa saya. Yang perlu saya ceritakan di sini, Bapak sekalian, semua yang ikut streaming di seluruh Nusantara, waktu saya ini berdihir di NSA dengan Allah sambil berjalan, itu dalam tempo 2 jam. Itu saya tuh dibeli pelajaran. Kamu itu 2 jam itu Allah. Tadi kamu lihat orang sepedaan cantik toh. Lali saya Pak. Lupa. Berapa detik saya? Tinggal berapa detik saja sudah lupa sama Allah. Ini saya bercerita. Bukan saya. Ini cerita. Loh itu ada mobil bagus saya lihat. Allah saya itu hilang. Tak tahu lah. Saya kan dikir. Saya kembali lagi Pak. Kembali lagi. Ternyata pelajaran. Ingat Pak GP. Pak GP ingat. Kamu saja 2 jam berzikir. Allah. Sebentar kamu dapat fitnah. Berapa detik aja kamu, berapa menit kamu hilang dengan Allah. Berapa setengah jam ada ya? Atau seperempat jam ada ya? Maka coba kamu pikirkan, kalau orang tidak pernah berzikir Allah, tidak pernah ingat Allah, itu jelas jauh dari Allah, pasti. Akhirnya apa? Hawa nafsu yang berjalan. Hawa nafsu itu adalah jasad ya Pak, itu pelajaran kita. Jasad. Makanya Rasulullah pernah berkata, pernah dawuh, hari ini kita habis menang dengan perang Badar. Perang kecil itu. Rasulullah berkata begitu, sahabat kaget. Perang seperti itu kok kecil itu gimana toh ya Rasulullah? Lah perang yang besar seperti itu. Ada jihadil nafsu. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Saya praktek baru berjalan itu tadi loh. Sepedaan itu berapa menit Pak itu? Nafsu saya keluar. Allah saya hilang. Makanya jamaah sekalian, testimoni saya ini bukan saya mengada-ada. Saya benar ini dapat ini. Dan besok saya ini ngisi khotib Pak Pur. Apa saya pakai? Tapi kesadaran Allah yang saya bungkus dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan audien. Karena kalau kita berbicara sadar Allah di kelompok sadar Allah harus paham. Tapi kalau di luar, itu ceritanya apa itu kan gitu. Bingung. Istri saya saja bingung. Kajian apa toh Pak kaya ngono mbok. Saat iki torikoh gaya baru seperti ini ya lagi. Dan jamaah perlu kita catat. Ini saya matur. Di NSA ini besok kita menangnya atau tidak akan meledak menjadi torikoh gaya baru. Betul ini. Ternyata inti dari pelajaran Al-Quran. Nek penjenengan getol mau membaca. Itu ternyata itu sangat diselempitkan Pak. Selempitkan Pak. Kesadaran itu harus disadarkan. Sadar Allah itu di ayat-ayat itu memang harus getol. Makanya terus saya itu waktu di baiat Toreko Mbah. Ikut apa Mas? Itu Jawa Timur. Itu
Gurdi kayak ini amal-amal ini. Oh, akhirnya saya suruh mencari diri. Ternyata selama kita wirid itu ternyata kita diajari untuk membangkitkan jiwa itu. Tapi beliau tidak mau mengatakan kalau jiwa itu. Sing mau bloko suto Pak Pur. Terus. Langsung. Sekarang yang menjadi problema kita. Kalau penjenengan sekarang, kalau saya ceritakan ini nanti mesti paham, ya paham. Poso kena apa seneng itu pasti tahu Pak jawabannya. Karena jiwa kita nyambung sama Allah. Gatuk. Makanya supaya kita seneng sambil dino, gatuk no terus. SDN jangan lupa. Biasanya kan kita kalau punya problema lagi di SSA. Wah meteko. Sholat wajibnya saja kalau di NSA kalah. Dulu sama saya gitu. Sekarang ini kebalik Mas. Alhamdulillah. Saya sholat saya bisa tertib. Bisa saya melaksanakan 50 rakaat setiap hari 24 jam. 50 rakaat minimal itu saya lakukan. Jadi masuk sholat sunat sama sholat wajib dan 50 rakaat. Insya Allah saya paham Quran. Tidak ada yang mulang saya. Saya dilokke orang bisa mulangi sinaune ning ndi. Sak senengku aku ya. Betul Pak. Saya belajar Al-Quran seperti dawuhnya. Pas itu saya baca terjemahnya. Itu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang-orang beriman. Yang dijeluk ya Mas. Kalau kita beriman berarti kita tahu definisinya iman. Iman itu mana? Bitani imanum bil qalbi. Walakin malakoro sabah sodakol amalu. Hadisnya begitu. Imannya aja mau ngangen-ngangen tanaman di dalam kalbu. Kalau kita berbicara kalbu berarti kan bisa kesadaran Pak. Jiwa Pak itu Pak. Jiwa. Hanya orang-orang di sana tidak mengakui nek sadar itu ya jiwa. Saya pernah tahu, pernah saya ditanya, opo kok sholat khusyuk angel saya gitu. Saya kasih pertanyaan, yang tanya orang bukan orang debain. Kalau kamu bisa membedakan antara sadar dan nafsu, sadar dan pikir Pak, saya pernah cerita sama Pak. Bisa membedakan pikiran dan kesadaran, pasti sholat manusia khusyuk. Nah, pikiran kesadaran, ya itu berarti cari sendiri. Aku ya golek dhewe Mas. Gitu. Ini jadi bil qalbi, jadi berarti di dalam kalbu. Kalbu itu kalau teori DSSA kan begitu Pak. Saya sekarang pakai teori DSSA. Ono perkara ngarani roh dan anu berkata ya ben. Saya manut panjenengan bahwa roh sama roh sama jiwa menyatu akhirnya menjadi memimpin jasad kan begitu. Itu teori kono. Saya teorinya Pak Pur, jasad, jiwa, roh. Akinya itu roh. Bodinya jasad. Programnya kan ini Pak, programnya si jiwa ini. Lah repot jasadnya apik menteng-menteng. Jiwanya itu tidak pernah baik. Akinya baik, rohnya baik. Wong itu punya nyawa kok. Besok rohnya kan kembali ke sono Pak. Jasad keri neng kuburan. Rohnya ke Allah, terus jiwanya inilah yang bertanggung jawab. Itulah sekelumit yang bisa saya aturkan untuk menghantar daripada judul malam 31, malam 1 ya Pak. Ini tanggal 30 kan jadwalnya kemarin kan selama Syaban kan tiap malam Jumat ada. Cuman saya waktu 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu anak saya sing sakit Pak, saya tidak ada sing ngeterke. Saya akhirnya wis ngenteni anakku mari. Baru ini malam saya buat. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan mengingatkan. Kalau penjenengan ini hari ini yang mendengarkan semua seluruh Nusantara, itu kalau ya mesti ya kemeropok liwat suara saya ini. Oh ya, silahkan buktikan. Kalau saya ini belajar dzikir bukan hari ini saja. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar ini makanan tiap hari.
Dadine ya goneng sini ya Pak. Habis pulang masjid ya tetap ngrasani tanggane. Masih. Ini enggak boleh. Apa itu? Apa itu? Ilmu apa Mas yang mbok pelajari itu? Mboten ngerti Pak kula sinau itu saya. Itu ilmu apa yang kamu pelajari? Saya enggak tahu, pokoknya saya belajar aja. Saya nyaman ya sudah. Enggak tahu. Gurunya siapa? Wah, sampean saya kasih tahu nanti ya malah ora wani ngadep aku. Nah gitu. Ini sekelumit yang perlu kita hantarkan untuk menyambut Ramadan ini adalah ini tenan ini Pak. Enggak ada Ramadan itu sedih itu enggak ada. Copet aja seneng. Oke wong blonjo nyopete gampang. Copet aja seneng. Padahal copet itu enggak mungkin copet salat itu ora mungkin. Poso apalagi. Apa seneng. Programnya ditarik-tarik apa itu Pak? Kena apa kok semua poso kok seneng. Ya itulah nek cara Mbah Yai, kana rahmat Allah diturunke lho kabeh. Sekarang itu diturunno blek. Nek kamu ndak bisa nampani. Orang sing nampani nganggo apa? Kalau ndak tahu teori nampani, ya toh Pak. Itu katakannya hujan ya Pak ya. Brur. Hujan ya hujan ora ditampani ya hujan ora ngerti fungsine hujan. Rahmat ya begitu, turun. Brur. Tapi kita ndak bisa nampani. Nampani nganggo apa? Mulane ora iso. Makanya dengan jiwa sadar Allah itu waktu rahmatnya turun, blek bisa nampani. Dan insya Allah itu yang namanya Lailatul Qadar dari orang desa mesti nandak sik dhewe itu nanti. Saya terus terang neng Lailatul Qadar baru tahun kemarin Pak. Malam 17 ramalan saya. Anakku tak jak, mulai ngetan deh, yang masjid etan. Coba Pak, Lailatul Qadar malam ganjil. Kan kalau Lailatul Qadar itu kan di masjid saya sana mulai malam 17 sampai itu sudah terus Pak. 17 18 itu tidak ada ganjilnya, pokoknya 17 sampai rampung terus tiap malam. Lah ning saya pokoknya do nganggo teori iki ya. Itu lebih mantap, lebih terasa bahwa dengan di NSA itu kita lebih terasa. Dan welingnya Pak Pur ke saya lontarkan ke panjenengan bola bali panjenengan ya wis krungu. Selama panjenengan ber-DNSA, suksesnya itu ojo njaluk apa-apa itu aja kok ternyata. Oh selama dulu saya itu wah udah ben utangku cepet ora rampung Pak, ora dadi Pak. Enggak jadi. Saya malah justru dilingke sama anak saya ini. Bapak kok kan penjaluk Pak ngono. Iya le. Badhe anake njaluk didongake anake wah mbeblek Pak. Enggak jadi wirid saya itu yang namanya nariyah itu saya itu jatahnya satu hari itu 200 Mas. Minimal. 100 ping 5 kali waktu 500. Sholawat biasa itu 1000 Pak mau tidur. Lumayan. Terus la ilaha illallah astagfirullah wali jamil muslim 500. Kurang apa Pak? Ora dadi Pak. Wah akhirnya dalam dawuh lewat YouTube kemarin itu tak buka. Kalau ini nyata aturan. Aturan di SNA itu memang kudu lungguhe kudu timpo aturannya gitu dan wiridnya apa? Hu Allah. Walaupun Pak Pon ngendika berarti panjenengan ngapusi saya Pak. Boleh dengan la ilaha illallah dengan salat boleh. Ternyata ora dadi Pak. Ganti semua itu saya buka itu YouTube panjenengan yang testimoni kecil lama tapi saya pelajari lagi itu harus aturannya itu dipakai jadi yo timpo kecuali ini ada rusohnya ringanannya ini sakit-sakit tengah yo kudu timpo saya nyoba ya diseneni Mas Wakil to lho yo nekat ngono akhirnya saya kembali silo ndak apa-apa Pak ternyata bukan saya terus menghilangkan aturan atau ini rukun di SNA itu harus timpo bukan tapi kalau memang sakit betul ya jangan dipaksa karena secara kedokteran juga saya disalahkan
Karena otot saya ketarik, Pak Pur sendiri pernah gitu, aku tahu kram. Saya melebihi kram Pak sakitnya Pak. Wah sampai berapa? Ini sampai tak templei sangon Mas. Jadi kalau memang aturannya itu duduk timpo dan yang diwiridkan ya Allah. Allah. Sudah jangan, saya kemarin masih tergunjung. Lah Muhammad piye ki aku. Ternyata Allah. Aku ki sholawat nari aja bisa 500. Sholawat biasa bisa 1000. Lah kok Allah 100 itu berarti saya ora imbang ya. Rupas lepas semua Pak sekarang. Saya ganti semua wirid saya. Saya itu kalau habis sholat wajib, imamnya astagfirullahaladzim, saya sudah patrap. Syahadu ala ilallah, syahadu anna muhammadar rasul. Allah aina wa guna. Surga baldurika. Niku Pak. Terus saya pakai. Walaupun 2 menit kan enggak apa-apa saya. Yang penting saya mau merutinkan sadar Allahnya. Ternyata sadar Allah itu kunci segala ilmu. Betul Pak. Saya percaya, penjenengan percaya atau tidak, saya belajar Al-Quran tafsir tidak ada yang ngajari. Tapi saya suruh menerjemahkan ini, saya paham, saya bisa. Apa yang sedang saya baca, saya akan tahu. Dan di tafsir itu tidak ditulis. Seperti ini tadi. Ya lu tidak amanu, ini wong iman. Berbicara iman ini berarti tidak berbicara jasad Pak. Juga berbicara kolbu. Kalau sudah itu yang diperintahkan siapa? Uang saiki dan uang yang terdahulu sudah itu puasanya. Tujuannya apa so? Kon takwa, jadi wong takwa. Padahal kita kan sudah tahu. Ternyata orang yang sudah takwa harus lebih takwa. Yang lebih takwa harus istimewa takwa. Begitu. Sehingga kalau semua itu lebih takwa, tidak ada. Yang namanya penjara mesinnya kosong. Sudah masa takwa. Ternyata tidak, tahun demi tahun penjara kebak terus. Karena apa? Takwanya saya melusut. Karena tidak paham takwa. Merasa aku sudah takwa kok, aku sudah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Aku tidak puasa, tidak apa-apa, aku sudah takwa kan gitu. Pemahaman orang kekak itu Pak Piran. Gitu. Itulah sekarang untuk pemahaman ini. Bagi yang tidak cocok dengan pendapat saya ini, saya mohon maaf karena ini pelajaran ini adalah memang pelajaran khusus di NSA. Suatu teori, suatu cara taktik untuk mempelajari Al-Quran lebih mudah, agama lebih khusyuk, dan kalau tidak percaya, monggo silahkan dibuktikan. Itulah kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun maaf. Ambil minum. Lah. Monggo Tat. Kok sendirian Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan, Bapak Ibu yang online pada malam hari ini. Dan marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mbah Gipe yang sudah memberikan opening. Semangat. Hah? Apa? Seperti wong kampanye. Nggih. Iya. Saya banyak pelajaran dari Mbah Gipe tadi. Ya, kesadaran intinya memang. Kesadaran itu bisa membuka. Jadi kesadaran itu kayak ini Pak. Misalnya ini teh ya. Kesadaran itu ya sebesar ini gelasnya ini. Kalau kesadaran ini saya perluas, kesadaran ini saya apa? Saya besarkan misalnya menjadi gelas yang lebih besar, maka tehnya juga akan semakin banyak. Nah, itu kesadaran. Jadi semakin luas kesadaran kita, semakin tinggi kesadaran kita, itu ilmu itu akan lebih mudah kita serap. Ilmu itu akan lebih mudah kita pahami. Jadi puncak kesadaran ya sadar Allah. Kita menyadari Allah. Maka menyadari Allah itu basyirah. Kalau orang menyadari nafas tanpa Allah, itu ya sadar nafas saja. Tapi kalau sadar bahwa yang menggerakkan nafas itu Allah, nah itu basirah. Kesadaran akan Allah, penglihatan akan Allah. Wah ini ya kalau didengarkan oleh yang belum mengikuti pelajaran kita ya biasanya terus agak protes atau bertanya-tanya gitu. Itu alhamdulillah, tapi kalau mencak-mencak itu yang mencak-mencak itu apa marah-marah. Namun kita sadar Allah kok dimarah-marahin. Baik. Nah, ini penting ya Bapak Ibu tentang kesadaran. Dengan menyadari sesuatu nanti lebih paham dengan sesuatu. Ibu-ibu itu kalau habis masak itu dicicipi masakannya kan Pak ya. Nah, itu pakai kesadaran itu. Nah, kan lebih paham nanti. Maksud nyicipi makanan dipikir Pak. Nah, enggak. Disadari aja, nanti dia tahu garamnya kurang seberapa, gulanya kurang seberapa, bawangnya kurang seberapa, tahu semua. Itu kesadaran biasa. Nah, kesadaran ini di dalam Islam ini tidak ada yang mengungguli, Pak. Umat lain itu enggak ada yang mengungguli. Karena yang kita sadari itu tidak serupa dengan apapun. Nah, ini. Tuhan kita itu tidak berwujud benda itu. Atau tidak berwujud sesuatu yang bisa dibayangkan. Jadi kalau kita menghadap Allah itu menghadap kepada yang tidak berwujud apa-apa. Kalau kita menghadap Allah itu kita menghadap kepada Tuhan yang tidak dapat kita persepsikan. Ini beda dengan berhala. Menyembah berhala, patung, berhala itu jelas. Nah, bisa dilihat bahkan, bisa dipegang. Atau bisa dibayangkan, atau bisa dipegang. Kalau kita enggak boleh. Ketika kita membayangkan, oh bukan. Ketika kita bisa memikir, oh bukan. Nah ini yang kesadaran yang seperti ini yang tidak ada di lain tempat. Ya, yang tidak ada di lain tempat. Kalau sampai ini dipakai oleh yang di lain tempat, pasti masuk Islam, Pak. Berarti ini Tuhannya orang Islam nih. Itu pasti, Pak. Pasti sadar dia. Jadi Islam itu yang didakwakan tuh ini. Apa sih ketinggian Islam itu? Bukan jumlahnya, bukan aturan-aturannya. Bukan yang lain, tapi lebih utama itu di kesadarannya. Yaitu kesadaran akan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Wah itu yang di tempat lain nggak ada, Pak. Ya Pak, ada nggak di tempat lain?
yang Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Pasti pakai perantara. Kita nggak pakai perantara. Kalau kita pakai perantara, kebangetan namanya. Kalau orang Islam ini masih pakai perantara di dalam menghadap Allah, bangetan, sudah dibuka lebar-lebar, pengantara gitu. Pakai perantara gitu. Perantara itu antara kita dan Allah tuh ada antaranya gitu loh, Pak. Kan nggak ada, Pak. Iya, nggak ada protokoler seperti ada presiden, itu nggak ada. Itu analogi yang salah. Misalnya mau ngadap presiden aja harus pakai protokoler. Loh, mungkin menghadap Allah bukan menghadap presiden. No. Emang presiden saya sama dengan Allah gitu. Oh beda. Menghadap bupati itu ya kita harus protokoler. Menghadap Allah apalagi. Lu masuk Allah dipadaki bupati. Nah ini kita itu sudah diberikan oleh Allah itu suatu keterbukaan gitu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini sesungguhnya Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Kan jelas itu Pak. Nah ini yang ketinggian Islam itu yang tidak ada di tempat lain itu karena ini. Kesadaran ini. Nah, kalau yang lain itu masih pakai perantara. Nih, perantara ini. Bahkan nabi-nabi itu dijadikan perantara, ini yang salah. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kita tanpa perantara. Nabi Muhammad mengajarkan kita, kamu langsung ke Allah. Jangan lewat perantara. Maka Nabi Muhammad itu nggak ada gambarnya, nggak ada apa-apanya, nggak ada ini. Kayak hilang gitu. Nabi Muhammad itu enggak. Makanya beliau kita hormati karena beliau mengorbankan beliau dirinya itu. Kalau mengorbankan ya. Jadi jangan sampai nyembah saya gitu loh Pak. Jangan sampai nyembah saya. Nah, dalam judul kali ini saya menulis tasbih, tahmid, dan takbir Bapak Ibu. Karena kelanjutan daripada setelah kita sadar Allah itu apa gitu. Setelah kita sadar Allah, itu kelanjutannya apa? Bapak Ibu, orang sadar. Sadar bukan sadar dengan keadaan loh ya Pak ya. Sadar dengan perbuatan Allah loh ya. Bapak ada di sini. Betul nggak? Ada di sini nih. Saya sediakan kopi. Apa tuh? Roti. Ada apa lagi tuh? Kacang. Ada lagi itu yang besar-besar apa itu? Sukun itu. Nah, misalnya itu tuh yang nyiapkan saya Pak. Bapak ada di sini yang nyiapkan saya. Itu perbuatan saya Pak. Bapak datang ke sini bertamu ke saya dan itu perbuatan saya untuk bapak-bapak. Apa bapak-bapak mau menilai? Menilai? Enggak. Wah, roti kok yang ini. Loh, apa? Peran Anda itu apa? Wong sudah datang ke sini, saya sediakan roti kok masih menilai ini roti ini apa? Kebangetan betul? Kebangetan. Ibaratnya bapak-bapak di sini tuh penonton, sudah datang menonton pertunjukan yang saya berikan, hidangan yang saya berikan. Nggak usah menilai. Nggak usah menilai. Artinya apa? Semuanya ini harus diterima. Kalau sudah sadar Allah bahwa itu perbuatan Allah, maka wajib menerima. Dan menerima itu bukan pasif ini. Aktif menerima. Oke, saya terima, saya terima, saya terima, saya terima. Karena setiap saat ini kita akan dihadapkan pada keadaan-keadaan yang selalu berubah. Setiap detik, setiap saat itu berubah-ubah, Pak. Iya kan, Pak? Kan berubah-ubah coba. Ya.
bergerak ke dingin, terus agak panas, ada angin dingin lagi lah. Angin itu kan bergerak, ada perubahan. Itu perbuatan siapa? Itu perbuatan Allah. Kita itu hanya nerima aja, oh dingin. Oke. Tidak boleh menilai kalau kita sadar Allah. Ya wis. Bukan ya wis, iya gitu. Nek wis terpaksa. Angger wis kan terpaksa, Pak. Ya udah, itu kan terpaksa berarti. Ya udah, apa nerima terpaksa berarti. Iya. Nah, alhamdulillah nanti ya, alhamdulillah itu syukur. Ini nerima dulu, Pak. Kita nggak bisa bersyukur kalau tidak menerima. Terima kasih ya Pak. Apa yang terima kasih? Oh, kamu terima aja enggak? Dikasih teh, tapi ditolak. Bilangnya terima kasih ya Pak. Loh, kamu aja enggak terima kok. Terima kasih itu dari mana? Terima dulu, baru terima kasih. Itu kan urutannya gitu. Sadar dulu, terima, baru terima kasih. Nah itu, jadi tadi yang disampaikan Mbak GP tadi sudah nyinggung ya tentang apa nerima. Kesadarannya tadi dilatih terus sama Mbak GP. Setelah sadar terus ngapain? Makanya ini disadari ini perbuatan Allah sehingga kita itu tidak mudah mencela apa yang kita hadapi saat ini gitu. Kalau ini hanya keadaan saja tanpa ada Allahnya, tidak ada sadar Allahnya ya kita akan sulit untuk menerima. Karena apa? Ya kalau keadaannya enak, kalau enggak enak. Makanya kenapa ini menerima susah? Karena kesadaran bahwa itu perbuatan Allah itu kurang. Makanya bapak-bapak bertamu di sini. Saya sediakan teh, saya sediakan tempe, saya sediakan roti, kacang misalnya gitu. Kalau tidak sadar bahwa itu adalah yang menyediakan yang punya rumah, dan tidak sadar kalau Anda itu bertamu, kan gampang mencela. Wih sadar ora tuh, kalau kamu itu tamu. Wopi kok, oh ini ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sikap ini penting. Karena setiap kali kita dihadapkan pada keadaan yang berubah. Terus berubah-ubah terus. Bukan setiap jam, tapi setiap saat. Terus berubah. Jadi setelah berubah itu ada yang baru, 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 yang baru. Terus itu, baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ini adalah sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma jadi penonton itu, Pak. Oh. Oke. Jadi nerima. Nah, setelah menerima, syukur. Syukur itu ya berterima kasih kepada yang sudah berbuat. Allah telah memperbuat. Misalnya tentang nafas saja, Pak. Nafas. Kita sadar bahwa nafas ini yang menggerakkan Allah. Kemudian saya terima nafas ini. Kemudian saya syukuri nafas ini. Dan saya yakin ada pertolongan Allah di dalam nafas saya. Coba kalau nggak ditolong Allah, Pak. Bisa nafas nggak kita, Pak? Kita nafas itu ditolong Allah, Pak. Jadi pertolongan Allah itu bukan suatu yang wow, yang bagi kita itu gaib, ajaib. Enggak, nafas itu aja ditolong Allah, Pak. Kalau nggak ditolong Allah, nggak bisa nafas. Ditolong Allah, ditulungi loh. Nah, kesadaran kita ditolong Allah ini loh. Ini Bapak, saya sajikan makanan. Kalau tadi ya, terima. Bapak terima kasih kepada saya. Yang kedua sadari bahwa ini adalah pertolongan dari saya untuk bapak-bapak agar bisa makan bersama. Nah gitu.
Ibaratnya begitu. Nah, kita ini sama Allah ini diberi nafas. Nafas itu kan berubah toh, Pak? Nah, naik nih. Bukan diam pun juga berubah ternyata. Ada yang ditahan itu. Nah, ini naik nih. Ini berubah. Nah, ini berubah. Nah, ini harus saya terima, harus saya syukuri, harus saya yakini bahwa ini pertolongan Allah. 3 in 1. Dalam satu pemberian Allah, 3 keadaan ini kita pelajari untuk menjadi satu kesatuan. Ya saya terima, ya saya syukuri, ya saya yakini itu pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu ya bukan yang air jadi bensin ini ada. Atau apa gitu. Kolang-kaling jadi emas. Zaman Sunan siapa? Sunan Bonang. Bukan itu. Air putih ini jadi sembuh, bukan itu. Itu ya termasuk, tapi sebenarnya nafas ini pertolongan Allah. Coba, ada ajaibnya enggak nafas kita? Paru-paru bergerak, bisa mengambil oksigen. Kemudian tersimpan di sini, kemudian dari oksigen bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itu kan gaib, Pak. Kita mikir aja sudah enggak, pokoknya nafas aja lah kita itu. Loh, itu gaib. Artinya apa? Itu ada pertolongan Allah. Apa? Sinyal gimana, Pak? Sinyal. Ya, ada pembauan di situ ya. 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 Ikan. Goreng ikan kerupuk. Wah, enak, Pak. Dari Pontianak, Pak. Baik. Itu. Jadi saya sedang belajar itu, menyatukan. Nafas ini, sekali keadaan gini, saya terima, saya syukuri, saya yakini. Saya terima, saya syukuri, saya yakini. Piye carane gitu. Golek ono dhewe. Sementara itu saya belum ketemu, Pak. Tapi ini harus jadikan satu. Itu makna dari tasbih, itu menerima, tahmid itu bersyukur, takbir itu meyakini pertolongan Allah. Jadi apapun nanti latihannya di nafas, nanti terapkan dalam kehidupan. Ya kehidupan kan kita diperbuat Allah macam-macam, Pak. Tidak hanya nafas ya, Pak. Ya hujan, terima, syukuri, yakini pertolongan Allah. Mau geser nggak geser ya, itu terserah Allah, Pak. Jadi pawang hutan, ya mau geser nggak geser urusan Allah, Pak. Ini hujan terima, syukuri, yakini pertolongan Allah. Yakini bahwa itu pertolongan Allah. Napas itu sudah pertolongan Allah, gitu loh, Pak. Nafas itu sudah pertolongan Allah. Kenapa kita harus nunggu hal-hal yang gaib-gaib yang misalnya nggak punya uang, orang ngirimi uang? Itu bukan hanya itu pertolongan Allah itu. Nah, kita nanti akan diberikan hal-hal yang ganjil-ganjil seperti itu kalau kita mengatakan ganjil. Kalau hal yang sederhana ini kita yakini. Karena semuanya itu berangkat dari kesadaran. Tadi loh, Pak, kesadaran saya bilang kesadarannya. Kalau kamu kesadarannya kecil, ya keajaiban itu kecil. Kalau kesadarannya luas, yang ganjil-ganjil itu ya masuk. Kayak para
kekasih-kekasih Allah itu yang menjalankan seperti ini, cuma mungkin belum dijelaskan bahwa itu kesadaran. Ya, para beliau itu paham gini, itu paham, cuma mungkin menjelaskannya itu masih takut kalau itu jadi fitnah atau jadi apa, bisa jadi. Nah, ternyata ketemunya di kesadaran. Kok ya saya menemukannya itu malah di teori barat gitu loh, Pak. Cuma barat itu yang menemukan mindfulness itu dia cuma di keadaan ini saja, tidak ada Allahnya. Nah itu. Kita umat Islam, oh ini perbuatan Allah. Hujan ini perbuatan Allah. Tapi kalau mindfulness, oh hujan, hanya itu saja, Pak. Hati saya sedih, oh hati saya sedih. Oke, itu kalau mindfulness. Kalau Islam, oh hati saya sedih ini disedihkan Allah. Nah gitu loh. Ketemunya kok di teori barat. Tinggal kita tumpaki saja toh Pak ke Islam. Ternyata Islam juga mengajarkan tasbih, tahmid, takbir. Tasbih itu kita nggak bisa menerima atau nggak bisa bertasbih kalau kita nggak sadar. Makanya kesadaran di dalam tasbih itu meluas gitu Pak. Apakah kamu kira gunung-gunung itu diam? Dia itu bertasbih. Ya, bergerak, menerima. Meluas. Kemudian sikapnya nggak usah Pak banyak-banyak Pak, cukup 3 aja tadi. Tasbih, tahmid, takbir aja. Kalau Bapak Ibu belajar tasawuf, kitabnya segini-segini Pak. Bingung saya harus ngamalke sing ndi. Ya, intinya itu di menerima, syukur sama ya, yakin pertolongan Allah, udah itu aja. Kayak Rasulullah itu Quran segitu banyaknya ya. Beliau menyebutkan babone induknya Al-Quran itu di Al-Fatihah. Itu aja sudah. Jadi Quran itu diperas itu intinya itu di Al-Fatihah. Jadi ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat yang barangkali tintanya itu ditulis dengan samudra itu nggak akan habis. Itu kalau diperas ini cuma sadar Allah, menerima, syukur, yakin pertolongan Allah. Jadi kan gampang Pak menjalankannya Pak. Oh saya harus nerima, gitu aja sudah. Kalau menerima nanti ikhlasnya keluar, sabarnya keluar. Tapi kalau berusaha sabar, kok nggak nerima, dari mana dapat sabar? Oh nggak ikhlas, nggak nerima, dari mana dapat ikhlasnya? Tapi kalau nerima, keluar ikhlasnya. Al-Fatihah kalau diperus ya ihdinas siratal mustaqim. Sadar Allah, lurus ke Allah kan itu. Baik. Nah itu materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ada di manapun berada, ya tasbih, tahmid, takbir itu coba disatukan gitu. Dalam satu nafas itu ya nerima, ya syukur, ya yakin pertolongan Allah. Nggak perlu diucapkan subhanallah, alhamdulillah, nggak usah. Itu sudah sikap kok itu. Bacaan subhanallah itu kan untuk menimbulkan sikap. Kalau misalnya hu Allah itu bacaan untuk menimbulkan kesadaran. Tapi kalau subhanallah itu bacaan untuk menimbulkan sikap menerima. Tapi kalau alhamdulillah itu bacaan untuk menimbulkan sikap syukur. Nah, Allahu Akbar itu untuk sikap yakin kepada Allah. Ya. Baik. Jadi itu biar mudah kita mempelajarinya. Sesuatu yang simpel itu akan lebih mudah dilakukan daripada sesuatu yang panjang lebar. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Napa? Oh, salam.
Penontonnya sampai Malaysia Pak ini. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang saya hormati Pak Purwanto dan semua teman-teman, alhamdulillah saya datang tadi agak telat, memang saya cerita banyak kalut dari 7:30 mau berangkat tadi, alhamdulillah malah ridho disengeni wong tua. Jadi dari 7:30 Allahu Allah ternyata enak. Ketika kita ridho itu walaupun dimarahin wabil khusus orang tua, tapi saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Terus selanjutnya dapat ilmu dari Pak Purwanto, menerima itu sikap dari subhanallah, itu kan maha suci Allah. Alhamdulillah sikap syukur kepada Allah, Allahu Akbar. Terus saya berpikirnya tadi kok tidak ada la ilaha illallah gitu. Kok kalau la ilaha illallah arahnya gol. Seandainya kalau tadi membayangkan, seandainya 4 itu kayaknya lebih sempurna. Nyuwun pangapunten Pak Pur. Seandainya ini batin saya tadi. Jadi positif positif thinkingnya, positif feelingnya, positif motivasinya saya melihatnya kok berarti bahwasanya ketika kita menerima, kemudian kita bersyukur, kemudian bahwasanya segala sesuatu ini dalam koridor yang kemarin itu saya pelajari itu, bahwasanya segala sesuatu la ma'buda illallah, la maujuda bihaqqin illallah, la mahbuba bihaqqin illallah, bahwasanya sing ini tadi tahmid, tasbih, takbir kita itu dalam koridor tujuan kita itu adalah Allah itu tadi. Dari konsepnya ini saya tadi mikirnya terpikirnya, oh kayaknya kalau papat kan biasanya kan kalau kita itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin buatan maksud ini pun Kak, niki tadi kepikiran refleks di saya mungkin nek ketoke nek ngeten niki ketoke lebih lengkap dalam khoyali pandangan khayal saya itu sambil membawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, positif pikirannya, positif perasaannya, kemudian rasa bersyukurnya dalam koridor kemutlakan tujuan kita kepada Allah. Nanten lah bilih wonten lenta-lentunipun niki pas delane perasaan kula nggih ra penak ning ting kepikiran niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dimaknai begini kalau begitu ya. Subhanallah diterima dulu semuanya. Kemudian disyukuri. Kemudian menafikkan semua wala ilaha illallah. Allahu akbar, maju kan gitu. Nah, itu memang bacaan-bacaan yang memang kita gunakan kalau dari sisi
kesadarannya itu untuk menjalankan hal-hal yang amanahnya besar. Jadi harus membutuhkan keberanian sampai dinafikan menjadi la ilaha illallahnya itu. Jadi setelah diterima, disyukuri, dinafikan, baru diakbarkan Allahnya. Nah, kalau sudah nggak ada semua yang besar cuma Allah kan jadi berani toh kita. Untuk menghilangkan berhala-berhala yang ada di sini itu loh Pak. Yang sering menimbulkan ketakutan-ketakutan hidup itu loh Pak. Nanti gek itu Pak. Was-was itu loh. Nah itu perlu. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, variasi dari tasbih tahmid takbir itu memang banyak. Ada yang 33. Jadi nggak ada la ilaha illallahnya. Bahkan itu di akhir. Ada yang mengakhirkan dengan kalimat apa itu? Walah ya. Ya 33 itulah yang ini. Nah itu. Itu terakhir. Nah, ada yang dibalik. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dibalik. Jadi takbir dulu, syukur baru terima. Itu memang memiliki formula-formula khusus, tapi kemana-mana cuma dibolak-balik ya. Tasbih tahmid takbir itu. Nah, itu. Nah, di dalam DN, ini DN 3 nafas, itu penafian itu sebenarnya sudah ada di kesadaran. Jadi di nafi isbat di level 4, itu la ilaha illallah sama la haula wala quwata illa billah. Setelah itu baru menerima, mensyukuri, dan meyakini. Jadi kalau di DN ini sudah dilatih di zikir nafasnya la ilaha illallah itu. Ya. Tapi kita bebas aja kalau mau menggunakan dengan la ilaha illallah wallahu akbar enggak apa-apa untuk lebih menguatkan. Lebih menguatkan apa? Allahnya itulah. Kan la ilaha illallah itu kan menafikan yang selain Allah itu. Ya. Iya, memang apa? Ya, bagus juga, semuanya bagus juga. Ya, baik. Terima kasih Ustaz masukannya. Jadi kalau dalam satu waktu tadi ya la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah itu satu ini juga, satu apa? Satu waktu juga. Makanya kita belajar ini, kesadaran ini sampai menyadari tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kemudian setelah itu kita menerima, karena semuanya kekuatan Allah ya kita terima kan. Semuanya kekuatan Allah ya kita bersyukur kepada Allah. Dan kita yakini bahwa Allah itu memberikan pertolongan kepada kita. Setiap nafas. Itu untuk lebih memudahkan ya, kesadaran dulu sampai pada penafian, nafi isbat, sampai sibgoh. Kemudian sikap hidupnya tadi menerima, syukur, sama yakin. Nah nanti sampai pada level perbuatan itu amanah tanda perintah. Oke. Ingatan Ustaz nih. Baik, kita latihan DN. Bapak Ibu yang di rumah silahkan untuk memposisikan masing-masing. Kalau bisa timbuh. Nah, iya. Tapi jangan dipaksakan. Kalau nggak kuat jangan timbuh. Iya. Ya lebih ya Pak.
Timbun, kalau nggak kuat ya boleh dengan bersila. Baik Bapak Ibu, mari kita luruskan niat hanya ke Allah, tidak ada niat yang lain. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Baik Bapak Ibu, mari kita aktifkan kesadaran kita sebelum kita berzikir kepada Allah. Aktifkan kesadarannya untuk menyadari nafas. Sadari nafas Bapak Ibu yang masuk, keluar, masuk, keluar. Sadari, tonton perbuatan Allah, ya. Saksikan perbuatan Allah pada nafas kita. Allah menggerakkan nafas kita, Allah memasukkan nafas dan mengeluarkan nafas, kita bersaksi. Kita sadari Allah yang menggerakkan nafas. Kemudian kita sebut yang menggerakkan nafas tadi dengan sebutan Hu Allah. Ketika Allah menggerakkan nafas masuk, Hu. Ketika Allah menggerakkan nafas keluar, Allah. Sebut nama Allah dalam hati seiring dengan keluar masuknya nafas. Allah. 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 Jadilah kita itu yang menyadari. Kita bukanlah nafas, tapi kitalah yang menyadari nafas. Sejatinya manusia, sejatinya kita
itu adalah yang menyadari nafas, bukan nafas. Maka Bapak Ibu, mari kita berpindah dari yang bernafas, pindah ke yang menyadari nafas. Sekarang ketika Bapak Ibu menjadi yang menyadari nafas, Bapak Ibu bisa menyadari tubuh Bapak Ibu yang sedang duduk, menyadari di sekeliling Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu, menyadari semuanya, menyadari alam semesta yang digerakkan oleh Allah. Sambil terus dalam hati, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Sadari nafas itu perbuatan Allah. Sadari nafas itu adalah perbuatan Allah. Dan kita terima. Kita terima perbuatan Allah. Dan kita syukuri perbuatan Allah. Dan kita yakini pertolongan Allah. Di dalam satu nafas, terima nafas itu, syukuri, dan yakini pertolongan Allah ada pada nafas. Terima, syukuri, yakini. Terima, syukuri, yakini. Setiap nafas, sadari itu perbuatan Allah. Terima perbuatan Allah, syukuri perbuatan Allah, dan yakini di situ ada pertolongan Allah.
Jika Bapak Ibu di rumah ada yang sakit, terima sakitnya, karena itu perbuatan Allah, syukuri perbuatan Allah, dan yakini pertolongan Allah untuk kesembuhan. Ketika Bapak Ibu nanti dalam menghadapi masalah hidup, gunakan, terima, syukuri, yakini pertolongan Allah. Terima masalahnya, bersyukur kepada Allah, dan yakini pertolongan Allah yang ada pada masalah kita. Semua kehidupan adalah perbuatan Allah. Terima, syukuri, yakini pertolongan Allah. Tasbih, tahmid, takbir. Baik, Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan latihan 3T-nya dengan zikir nafas, latihan tasbih tahmid takbir dengan zikir nafas. Silahkan dilanjutkan sampai Bapak Ibu merasa cukup. Siaran atau panduan saya melalui streaming akan saya akhiri sampai di sini.